5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran seni budaya. Pelajaran kali ini adalah materi yang ke-16. Pada materi yang ke-16 ini saya akan bahas tentang sejarah seni rupa Indonesia pada zaman modern. Oke, kita langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Sejarah seni rupa modern. Indonesia telah terbentuk sebagai koloni Belanda dan masih bernama Hindia Belanda. Perjalanan seni rupa modern Indonesia terbata-bata di bawah penjajahan VOC. Meskipun begitu, program kolonialisasi Belanda berhasil mencetak setidaknya satu orang yang diketahui merintis seni rupa di negeri ini. Periode itu kemudian menstimulus periode seni rupa modern lainnya. Periode-periode seni rupa modern tersebut adalah sebagai berikut. 1. Periode perintis tahun 1826-1880. Perkembangan periode perintis diawali oleh seniman legendaris Indonesia, Raden Saleh. Berkat pengalamannya dan pendidikan melukisnya di luar negeri seperti di Belanda, Perancis, dan Jerman, ia dapat merintis kemunculan seni rupa modern di Indonesia. Lukisannya bernafaskan aliran romantisisme, yaitu aliran yang sedang berkembang pesat di masa itu. Ciri-ciri karya lukisan Raden Saleh. Ciri-ciri karya lukisan Raden Saleh adalah 1. Bergaya natural dan romantisme. 2. Kuat dalam melukis potret dan binatang. 3. Pengaruh romantisme Eropa, terutama dari Delacroix. 4. Pengamatan yang sangat baik pada alam maupun binatang. Karya-karya Raden Saleh yang terkenal. Yang pertama, Hutan Terbakar. 2. Perkelahian antara hidup dan mati. 3. Pangeran Diponegoro. 4. Berburu banteng di Jawa. 5. Potret para bangsawan. Karya-karya Raden Saleh ini lebih banyak berbentuk lukisannya. Contoh lukisan Raden Saleh. 1. Karya Raden Saleh berjudul Die Lonjak tahun 1840. Pada tanggal 18 November 2005 di Cologne atau Jerman, lukisan tersebut laku terjual sebanyak 805.000 euro atau sekitar 11,77 miliar rupiah. Ini adalah contoh dari lukisan Raden Saleh yang berjudul Die Lonjak. Kedua, periode Indonesia Jelita atau Mui Indi. Pada masa ini merupakan kelanjutan dari periode perintis. Setelah berakhirnya periode perintis karena meninggalnya Raden Saleh, nama besar yang muncul di periode ini adalah Abdullah Suryo Subroto dan diikuti oleh anak-anaknya Suyono Abdullah, Basuki Abdullah, dan Trijoto Abdullah. Pelukis Indonesia lainnya juga ikut bermunculan seperti Sunoyo, Suharyo, Pringadi, Hengantung, Wakidi, dan lain-lain. Periode ini disebut dengan masa Indonesia Jelita karena senimannya banyak melukiskan tentang kemolekan atau keindahan alam Hindia Belanda. Karya penting periode Indonesia Jelita. Yang pertama, Abdullah S.R. dengan karya pemandangan di sekitar Gunung Merapi, pemandangan di Jawa Tengah, dan dataran tinggi di Bandung. Kemudian Pringadi melalui lukisan Pelabuhan Ratu. Yang ketiga adalah Basuki Abdullah dengan karya pemandangan, kedua Gadis Sederhana, kemudian Pantai Flores, dan Gadis Bali. Yang keempat, contoh lainnya dapat dipelajari melalui biografi dan contoh karya tulis Basuki Abdullah. Ciri-ciri lukisan zaman Indonesia Jelita. Pada zaman Indonesia Jelita ini, ciri-ciri dari tiap lukisan adalah yang pertama,
pengambilan objek alam yang indah. Kedua, tidak mencerminkan nilai-nilai jiwa merdeka. Tiga, kemahiran teknik melukis tidak dibarengi dengan penonjolan nilai spiritual. Keempat, menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. Itu adalah 4 ciri-ciri dari lukisan pada zaman Indonesia jelita. Selanjutnya kita dapat lihat adalah contoh lukisan pada zaman Indonesia jelita, yaitu lukisan tentang Danau Singkarak pada tahun 1942, yaitu karya dari Wakidi, cat air. 3. Periode Persagi. Pada periode ini, Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan hak kemerdekaannya dari Belanda. Pergolakan di segala bidang pun terjadi. Begitu pula dalam bidang kesenian yang sedang berusaha mencari ciri khasnya, yaitu seni rupa Indonesia. Salah satu seniman besar yang dikenal memiliki kontribusi tinggi adalah S. Soedjojono. Ia merasa tidak puas dengan periode seni jelita yang serba indah, karena dianggap bertolak belakang dengan kejadian yang melanda tanah air. Sebagai langkah pergerakannya, S. Soedjojono dan Agus Jaya Suminta bersama rekan-rekannya yang lain mendirikan Persagi, yaitu Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Persagi bertujuan untuk mengembangkan seni rupa di Indonesia dengan mencari gaya Indonesia asli. Konsep Persagi itu sendiri adalah semangat dan keberanian. Bukan sekedar keahlian melukis, melainkan melukis dengan tumpahan jiwa. Karya-karya penting pada periode Persagi. Yang pertama, Soedjojono, yaitu dengan karya Di Depan Kelambu Terbuka. Kedua, Cap Gome dan Jongkatan dan Bunga Kamboja. Yang kedua adalah Agus Jaya Suminta dengan karyanya adalah lukisan Baratayuda, kemudian Arjuna Wiwaha, dan Dalam Taman Nirwana. Yang ketiga, Oto Jaya dengan lukisan Penggodaan dan Wanita Impian. Ini adalah contoh dari lukisan pada zaman Persagi. Itu gambar seorang wanita ya, dengan judul Di Depan Kelambu Terbuka oleh Soedjojono. Ini adalah karya Soedjojono, ya. Itu seniman atau pelukis yang terkenal pada zaman Persagi. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada seni rupa periode pendudukan Jepang. Kegiatan seni rupa pada masa ini didominasi oleh kelompok Keimin Bunka Shidoso. Kelompok ini membawa misi propaganda pembentukan Kekaisaran Asia Timur Raya yang diinisiasi oleh Jepang. Kelompok ini didirikan oleh tentara Dai Nippon dan dibantu oleh seniman Indonesia seperti Agus Jaya Suminta, Oto Jaya, Subanto, Trubus, dan Heng Ngantung. Namun, masyarakat kita juga tidak berhenti berjuang sendiri. Kelompok ahli Indonesia mendirikan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Tokoh-tokoh yang mendirikan kelompok ini adalah tokoh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Seniman yang khusus menangani bidang seni lukis adalah S. Soedjojono dan Avandi. Pelukis yang ikut bergabung dalam Putra diantaranya adalah Hendra Gunawan, Sudarso, Barli, Wahdi, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh lukisan pada periode pendudukan Jepang. Lukisan ini diberi judul Keluarga Pemusik yang dibuat pada tahun 1971, yaitu karya dari Hendra Gunawan yang mempergunakan cat minyak di atas kanvas. Kemudian kita lanjut pada periode selanjutnya, yaitu periode akademis tahun 1950. Periode ini memulai pengembangan seni rupa Indonesia melalui pendidikan formal. Lembaga pendidikan yang bernama ASRI berdiri tahun 1948. Kemudian secara formal tahun 1950, lembaga tersebut mulai membuat rumusan-rumusan untuk mencetak seniman-seniman dan calon guru seni rupa di Indonesia. Pada tahun 1959, di Bandung dibuka program seni rupa ITB. Kemudian dibuka jurusan pendidikan seni rupa di semua IKIP, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di seluruh Indonesia.
IKIP ini belakangan di kemudian hari dikenal dengan nama Universitas Negeri ya. Kalau di Jakarta itu ada Universitas Negeri Jakarta. Kita lihat pelukis-pelukis yang ada pada periode akademis. Pelukis yang ada pada periode akademis ini terbagi dua, yaitu pelukis yang atau seniman yang berasal dari Yogyakarta atau seniman yang berasal dari Bandung. Yang berasal dari Yogyakarta ini biasanya adalah pelukis-pelukis akademis dari ASRI, yaitu Akademi Seni Rupa Indonesia. Kemudian yang dari Bandung biasanya berasal dari ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung, yaitu dari jurusan Seni Rupa ITB. Kita lihat pelukis pada periode akademis yang berasal dari Yogyakarta. 1. Widayat. 2. Bagong Kusudiharjo. 3. Edi Sunarso. 4. Sabtoto. 5. G. Sidarta. 6. Abbas Ali Basya. 7. Hardi. 8. Sunarto. 9. Siti Ruliarti. 10. Mulyadi. 11. Irslam. 12. Arif Sudarsono. 13. Agus Darmawan. 14. Aming Prahitno. 15. Dan lainnya. Sedangkan yang berasal dari Bandung adalah 1. Popo Iskandar. 2. Ahmad Sadali. 3. Bud Mokhtar. 4. Sri Hadi. 5. Ade Pirous. 6. Haryadi. 7. Kabul. 8. Dan lainnya. Berikut ini adalah contoh lukisan pada periode akademis, yaitu karya dari Abbas A. Lukisan ini diberi judul Garuda yang dibuat pada tahun 1969 dengan cat minyak yang digambar di atas kanvas. Kemudian yang keenam adalah periode seni rupa baru. Di sekitar tahun 1974 muncul kelompok baru dalam seni lukis yang dipelopori oleh Jim Supangkat, S. Primka, D. Eri Supriya, dan kawan-kawan. Kelompok ini menampilkan gaya baru dalam seni lukis Indonesia yang terpengaruh oleh keilmuan seni modern barat. Kelompok ini berusaha untuk membebaskan diri dari batasan-batasan seni rupa yang telah ada. Konsep kelompok ini adalah 1. Tidak membedakan disiplin seni. 2. Menghilangkan sikap seseorang dalam mengkhususkan penciptaan seni. 3. Mendambakan kreativitas baru. 4. Membebaskan diri dari batasan-batasan yang sudah mapan. 5. Bersifat eksperimental. Seniman-seniman yang dikenal pada masa seni rupa baru itu adalah 1. Jim Supangkat. 2. Nyoman Nuarta. 3. S. Primka. 4. Dede Eri Supriya. 5. Reda Sorana. 6. Dan lainnya. Baiklah, itulah pelajaran kita tadi tentang seni rupa Indonesia pada zaman modern. Insya Allah minggu depan akan saya bahas materi lain. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, dan ikuti terus pelajaran seni budaya setiap hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.